Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah. Untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema investasi nambah cuan aman gak ya? Masya Allah. Baik jamaah akan kita lanjutkan tapi sebelumnya saya mau ajak lu jamaah nonton dulu tayangan mengenai pemerintah bakal basmi broker properti nakal. Yuk kita saksikan sama-sama. Silakan. Direktur Perdagangan melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa Kemendak, Rifan Ardianto mengungkapkan bahwa kantor agen properti atau perusahaan perantara perdagangan properti nantinya tidak lagi cukup hanya memiliki nomor induk berusaha. Upaya pemerintah ini agar tidak ada lagi potensi kebocoran pendapatan pemerintah akibat broker nakal yang mulai mengurangi nilai transaksi. Selain itu, ada juga potensi broker nakal dengan menaikkan nilai transaksi demi menyamarkan aset sebagai media tindak pidana pencucian uang. Waduh, Masya Allah. Ini bagus sekali ya langkah pemerintah yang harus didukung. Nah, Prof. Punten ingin nanya lagi nih. Ini berkaitan sama tayangan barusan, Prof. Dalam Islam, apakah ada ketentuan khusus untuk berinvestasi properti? Dan apabila properti itu kan investasi yang selalu naik, apakah kelebihannya itu termasuk riba atau enggak? Mohon penjelasannya ya, Prof. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu anugerah Allah yang sangat luar biasa bagi kita itu adalah diberikan bumi yang landai, yang tenang dan bisa dibangun di atasnya rumah serta properti. Nah, salah satu bentuk bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah itu adalah bagaimana lahan-lahan yang kosong itu harus produktif. Apakah untuk pertanian, demikian juga untuk pemukiman. Pemukiman yang baik memang adalah pemukiman yang memikirkan tentang sekolahnya, tentang ibadahnya, demikian juga tentang kelestarian sekitarnya. Nah kalau kita memiliki rezeki ada satu lahan, kemudian alhamdulillah itu terjadi penambahan nilai dari value atau nilai lahan tersebut, itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Tetapi memang terkadang jikalau ada spekulan-spekulan yang mencoba untuk menaikkan lahan tersebut seolah-olah itu tanah itu mahal, ada disebut dengan bai'an najash. Bai'an najash itu adalah nawar bohong-bohongan. Harganya mungkin hanya 300.000 per meter. Tapi seolah-olah saya tawar aja 500. Ada lagi nawar saya tawar aja 600. Itu diharamkan dalam Islam. Kenapa? Karena itu adalah penawaran bohong, penawaran yang manipulatif. Nah itu mungkin yang harus dibasmi oleh pemerintah. Bagaimana kalau kita punya lahan, yang paling baik adalah seperti sabda baginda Rasulullah SAW, man ahya ardon maitatan fahuwalah. Rawah Ibnu Majah, hadisun hasan. Barang siapa menghidupkan lahan yang mati, maka kemanfaatannya adalah untuk yang menghidupkan tersebut. Pemerintah banyak sekali lahan-lahan kosong. Sangat baik dikerjasamakan dengan masyarakat, digarap, nanti ada bagi hasil. Demikian juga jika kita di kampung nih, punya lahan yang kosong, maka kita mengundang penggarap, kemudian kita berbagi hasil. Bagi kita yang berlebih dan punya ilmu tentang properti, kita bangun lahan-lahan untuk rumah yang subsidi, alhamdulillah. Ada juga segmentasi untuk rumah yang komersial, alhamdulillah. Bahkan sekarang ada satu bentuk yang dilakukan oleh sebagian BUMN, misalnya PTPN, itu ada beberapa lahan yang kurang produktif, itu bekerja sama dengan pengelola pariwisata. Nah dengan adanya pengelola pariwisata, di situ ada kuliner, di situ ada resto-resto, di situ ada penginapan, terjadilah kehidupan ekonomi di sekitar lahan PTPN perkebunan yang tadinya idle. Sehingga ada UMKM, kita bisa berdagang di situ, kemudian orang-orang dari Jakarta, dari kota-kota metropolitan datang ke situ, terjadilah satu peningkatan kehidupan ekonomi. Jadi tanah yang tadinya kurang produktif, alhamdulillah menjadi produktif. Dan orang bisa berdagang di situ. Nah ini adalah satu bentuk ihya'ul mawat. Jadi menghidupkan lahan yang semula itu kurang produktif, jadi produktif. Alhamdulillah. Waduh, Masya Allah. Memang Islam itu sangat apa ya, mengutamakan kebermanfaatan ya Prof ya. Kalau misalnya ada tanah, mungkin skala kecilnya tanam cabai gitu ya Prof ya. Makanya itu istilahnya kita hidroponik. Betul, betul, betul. Jadi namanya itu taman yang tumbuh ke atas. Iya, tumbuhnya ke atas, Masya Allah. Baik, terima terima kasih. Kebutuhan dapur bisa dipenuhi dari Iya, betul sekali. Saya lagi belajar itu Prof. Baik, terima kasih Prof. Boleh tepuk tangan dulu, Masya Allah.
Baik jamaah, kita lanjutkan lagi pembahasan kita, tapi sebelumnya kita panggilkan guru kita Ustaz Syam. Iya. Ustaz Syam. Nah, lanjutkan lagi nih pembahasan kita, Masya Allah luar biasa nih. Saya kayak kuliah berapa SKS nih tentang ekonomi nih pagi hari ini, Masya Allah. Ekonomi syariah. Iya. Ustaz Syam, sekarang tuh kan ada bentuk investasi bagi hasil. Tuh, kemarin saya juga ditawarin sama teman gitu, mau nggak modal nih, saya mau ada usaha gitu, pakaian. Nah, tapi sebenarnya dalam Islam ini, Bagiannya gimana? nah, saya tuh dapat persenan gitu nanti Siap. setelah dari penjualannya. Tapi dalam Islam sebenarnya gimana sih akadnya supaya nggak merugikan salah satu pihak? Nah ini mohon penjelasannya Ustaz Syam, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru kami, Prof. Syafi'i, Ustaz Maulana, Habib Utsman, Mas Mikdad, serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akad menentukan segalanya. Jadi di awal tuh bagaimana perjanjiannya itu yang menentukan nanti setelahnya. Karena kalau tidak jelas, termasuk di antara sesuatu yang mesti dihindari atau dilarang dalam agama, yaitu ghoror. Sesuatu yang abu-abu atau sesuatu yang tidak jelas, subhanallah. Contoh misalnya, saya adalah sahibul mal, seorang pemodal. Ada kawan saya mau buka usaha, butuh modal 10 juta. Maka saya kasih 10 juta tanpa saya ngapa-ngapain, dia yang ngerjain. Subhanallah, maka ini disebut dengan mudharabah. Saya kasih saja modalnya, maka dia yang ngerjain. Pembagiannya harus ditentukan di awal. Pembagian apa? Pembagian daripada keuntungannya nanti dibagi berapa persen. Bukan langsung berapa jumlah uangnya. Kalau langsung berapa jumlah uangnya, maka ini tidak jelas. Kalau dia rugi bagaimana? Subhanallah, saya naruh aja 10 juta, nanti dikasih tiap bulannya kasih 100 ribu. Lah kalau dia rugi pada saat dia jualan, dia mau ngambil dari mana 100 ribunya? Ini menyakiti, menzalimi yang kerja tadi, subhanallah. Maka yang disebutkan di awal bukan berapa dapatnya, tapi berapa persen nanti pembagiannya setelah ada keuntungannya. Ini baru benar. Ada yang kadang-kala dia minta, nah kau tanam aja 100 juta, nanti tiap bulan kita kirimin 5 juta. Ternyata dari mana 5 jutanya kalau dia dapat untung? Nanti setelah ada untung baru nanti dilihat, oh subhanallah kamu dapatnya segini karena perjanjian awal kita kamu dapat 40%, kami dapat 60%. Mudharabah. Ada juga musyarakah. Musyarakah ini daripada berserikat, sama-sama kerja dia. Sama-sama pemodal, sama-sama bekerja. Nah, nanti pembagiannya persen juga dari awal. Akadnya berapa persen, bukan berapa per bulan. Kalau berapa per bulan itu enggak jelas nanti. Jadi bukan nominalnya ya. Bukan nominalnya tapi ditentukan. persenannya. Baik, terima kasih guruku Ustaz Syam, Masya Allah. Baik jamaah, sekarang saya akan kasih kesempatan lagi jamaah untuk curhat sama guru-guru kita. Kita masuk dulu ke dalam segmen Curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Baik ibu yang mau curhat boleh angkat tangannya yang tinggi ibu. Ini. Oh saya udah dapat. Baik, ibu boleh berdiri di tengah-tengah kami. Habib Utsman dan juga Ustadz Maulana mohon izin boleh berdiri juga di tengah-tengah kami. Boleh ibu perkenalan namanya siapa dari mana ibu? Nama saya Ibu Iro dari Majelis Taklim Nurul Ilmi Cibuah, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak. Baik, tepuk tangan dulu dong Bu. Curhat dong Ustadz. Iya silahkan ibu. Suami saya punya 10 saudara. Ya. Suami saya anak yang pertama. Terus saudara yang ke-8 itu meninggal. Tapi dia masih perjaka. Baik. Masih perjaka ya Pak Ustadz ya. Baik. Itu dalam pembagian warisan, dia itu yang perjaka dibagi. Sedangkan dia kan tidak punya tanggungan jawab, nggak punya ahli waris lagi ya. Apakah itu boleh? Baik. Dan apakah kalau misalkan kita punya ide, bagian dia itu kita badalkan haji gitu. Bagaimana itu baik, Pak Ustadz? Baik. Habib mungkin boleh menjawab terlebih dahulu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ibu, ketika itu ahli waris. Ahli waris itu berarti ada harta yang ditinggalkan oleh orang tua. Berarti mertua ibu. Ya. Udah berpulang ke rahmatullah. Udah pada meninggal. semua, Ya kan berarti betul itu berarti namanya ahli waris. Ketika ahli waris itu dibagikan, ditentukan di dalam Al-Qur'an. Ya. Mertua ibu meninggal, hartanya itu kembali kepada Allah. Dibagi menurut Al-Qur'an. Ditentukan menurut Al-Qur'an. Misalkan seandainya di situ ada 8 laki-laki atau 6 laki-laki berapa?
Laki-lakinya 8. Laki-laki 8, berarti perempuannya 2. Ya, 2. Maka wajib untuk dibagi 8 orang plus 2. Jadi 8 itu dapat satu, yang perempuan dapat setengah dari bagiannya. Mau dia udah nikah, mau dia belum nikah, itu haknya. Nggak boleh ibu ambil. Apalagi ibu bilang, udah badalin haji aja pakai hak kamu, nggak boleh, haram itu hukumnya. Karena apa? Karena itu hak dia. Tapi Walaupun dia masih meninggal. kecil. Walaupun dia masih kecil. Kecuali apa? Meninggal dia. Kalau Meninggalnya perjakah gitu belum. Kalau dia lebih dahulu meninggalnya daripada orang tuanya, maka dia tidak mendapatkan waris. Meninggalnya Duluan siapa? anak itu, adik sayanya itu, adik ipar Lebih yang meninggal. duluan, maka dia tidak mendapatkan waris. Jadi tidak ada bagian, anaknya dia pun tidak dapat bagian. Iya. Karena apa? Karena sudah meninggal dunia. Tetapi kalau misalkan seandainya keluarganya baik, nah, maka dibagilah untuk ponakannya. Bukan dalam warisan itu. Bukan dalam warisan, tapi dalam hadiah. Kalau meninggalnya lebih dulu anaknya. Tetapi kalau misalkan lebih dulu bapaknya, dia wajib untuk mendapatkan warisan. Jadi lihat lagi nih, siapa yang terlebih dahulu. Dalam hukum syariat agama, di dalam 4 mazhab. Nah, kan? Dalam 4 mazhab maka wajib kalau misalkan seandainya bapaknya lebih dulu meninggal, dia wajib dapat hartanya. Tapi kalau misalkan seandainya dia lebih dahulu meninggal atau adiknya lebih dulu meninggal dalam perjakanya, Ya. maka dia tidak mendapatkan waris. Itu poinnya. tapi dibagi aja, bagaimana itu? Kalau keluarga sepakat semuanya dia membagi, maka jatuh haknya sepakat dikasih. Tapi kalau salah satu nggak sepakat, ya diambil bagiannya. Oh, baik. Jadi pembagian misalkan ada 1 miliar, misalkan maaf ya, ada 1 miliar, ya kan? Baik. Maka kita bagi dulu nih, ya kan? Laki-laki berarti dapat berapa? Laki-laki mendapatkan 1, Ya, ya kan? Laki-laki mendapatkan misalkan contoh 1 miliar misalkan, baik. atau 1,3 miliar. Maka sisanya itu adalah setengahnya untuk perempuannya. Perempuan itu misalkan laki-laki 100 juta, perempuan itu 500 juta. Misalkan seperti itu pembagiannya. Kalau misalkan yang meninggal laki-laki, maka yang tadi itu nggak dapat ibu. Baik. Ya kan? Baik. Itu kebijaksanaan dari keluarganya. Baik, mungkin Ustadz Maulana mau kenapa begitu? Nyangkut tangannya. Laki-laki itu dapat 2. Karena dia melempai. Lempai itu apa ya Ustadz? Ada jualan, ada di sini. Oh, memikul. Ya, kalau tukang sayur zaman dulu tuh begitu. Perempuan dapat 1. Ya, Karena dia jujur. apa itu? Nyuhun. Bakul. Full disimpan dia. Oh, iya. Ya, Perempuan dapat 1. Laki-laki dapat 2. 2. Itu simpelnya kalau pembagian warisan. Jadi laki-laki 8. Perempuannya 2. Jadi perempuan dapat 1, laki-laki dapat 2. Tapi betul kata Habib tadi, lihat dulu siapa yang meninggal duluan. Saya mau nanya, mertua ibu ada istrinya? Udah meninggal. Udah meninggal dua-dua, berarti aman. Seandainya masih ada istrinya, maka 1/8 dia dapat. Tapi setelah dibagi, berapa yang hidup? Yang hidup ada 8. Yang Ada meninggal 8 yang 2. hidup. Yang hidup perempuannya ada berapa? 2. Oh, udah aman. Berarti 6, 2. 2 ini 102, ini 6 kali 2. Berarti berapa semua? Halo? Kali 2. 12. 12 tambah 2. 14. Bagi 14. Bagi. Ternyata kasihan itu saudara kita meninggal. Maka semuanya bisa nyumbang. Jangan ibu ngatur-ngatur. Udah diatur ini sama agama. Paham gak? Baik. Saya bukan ngatur, cuman apakah yang meninggal itu dia perjaka? Gak Oh, Tidak dapat. dapat. Tapi kalau mau ibu badalkan dengan itu kami ucapkan banyak terima kasih. baik. Aman? Aman. Aman ya Bu, jelas ya? Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya tanya dulu, Waalaikumsalam. perjaka ini kan udah meninggal. Jadi mau dikasih ke siapa? Nggak dibadalin, mau dibadalin. Mau dibadalin haji. Jadi atau dibagi umroh. aja gitu Pak Ustadz, Ya, dia dapat dari- bagian gitu ya. Iya, baik Ibu. Misalkan kita punya sawah 10 petak, dia dikasih sepetak Iya, gitu. Baik. Tidak boleh ada tanah tanpa tuan. Betul. Nggak boleh, harus harta Baik. itu harus ada orangnya.
Insya Allah jelas ya Bu ya. Iya. Ibu terima kasih sudah curhat Islam Tinda, boleh duduk kembali Ibu, silakan. Baik, Alhamdulillah jamaah, Masya Allah. Sekarang kita masuk kesimpulan dalam tema kita pagi hari ini, oleh silakan Profesor Antoni. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, Islam memberikan satu ajaran yang sangat luar biasa bagi kita semua, terutama ke dalam investasi. Tapi investasi itu kalau di pasar modal harus usaha dan bisnisnya yang halal, tidak boleh makanan, minuman, atau kemaksiatan yang haram. Tentang kripto memang sekarang sedang naik daun, tetapi kita harus hati-hati karena nilai fluktuasinya sangat-sangat tinggi, demikian juga tidak ada pemerintah yang menjamin. Kalaupun mau ada di sana, para ulama mengatakan harus ada underlying, artinya ada basis yang melandasinya, demikian juga ada satu pengaturan dengan kekuatan teknologi yang baik. Jikalau tidak, maka nilai spekulatifnya tinggi. Properti memang adalah satu usaha yang sangat menguntungkan. Dan itu juga cukup aman, apalagi dibarengi dengan emas. Tentang waris, Islam sesungguhnya memberikan satu keadilan. Kenapa ibu-ibu setengah, bapak-bapak satu? Sesungguhnya ibu-ibu itu ketika dapat 50% itu sudah banyak banget. Kenapa coba? Karena sang suami itu harus menanggung istrinya. Harus menanggung 3 anaknya. Betul. Jadi kalau ibu punya harta 50 itu sorangan saja. Nah tetapi jikalau suami itu dapatnya 100 dibagi 7 coba. Baik. Dia, istrinya dan 5 Betul. anaknya. Betul. Jadi suami itu kasihan cuma dapat 17%. Baik. 100 dibagi 7. Ya. Nah sementara ibu 50 sendirian aja. Nah kalau suami miskin, Ya. ibu boleh minjemin ke suami. Tapi nanti diambil lagi. Baik, terima kasih Prof. Mari kita tutup dengan... Baik, Alhamdulillah jamaah, demikianlah perjumpaan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Terima kasih guru-guru, terima kasih jamaah yang sudah menyaksikan. Akhir kata saya Mikdad Dadausi mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir